Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tayangan kali ini dulur, saya akan membahas mengenai aura yang sulit atau tidak bisa diterawang nggih. Berikut ada jenisnya nggih, dan panjenengan mungkin nggih pernah mengalami atau tahu sendiri. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, pengetahuan manusia itu terbatas nggih. Sak pinter-pintero, sak sakti-saktiyo, tapi tetap ada limitnya. Tidak semua rahasia alam itu bisa diungkap. Salah satunya adalah aura. Kita bahas aura lagi nggih dulur, yang mana kalau saya bahas mengenai sesuatu yang transparan itu sepertinya orang lebih suka daripada saya ngajak ayo bareng-bareng noto adape. Tapi malah lebih suka kalau saya membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan supernatural. Kalau spiritual ya, yang berkesadaran tinggi itu sepertinya banyak yang tidak begitu berminat. Padahal sebenarnya baik sekali untuk pengembangan diri. Tapi ya enggak apa-apa, ini sebagai selingan nggih dulur. Panjenengan biar tidak jenuh dengan materi-materi yang saya sampaikan. Jadi dulur, ada yang namanya aura itu tidak bisa ditembus atau diterawang atau sulit sekali untuk bisa dideteksi nggih. Jenis aura ini nggih dulur, dukun atau paranormal saja tidak bisa menembusnya atau menerawangnya. Apalagi orang yang biasa saja nggih. Kalaupun ada yang tahu bisa, ini biasanya asbun, asal bunyi, atau hanya menduga-duga saja. Padahal yang sebenarnya adalah aura ini tidak bisa diterawang dikarenakan energinya yang sangat kuat ataupun terlindungi atau bisa juga tersembunyi. Nah, ada 5 jenis aura yang tidak bisa diterawang atau sangat sulit sekali ya ditembus. Nah, mungkin ada lagi, tetapi saya hanya bisa mendeskripsikan 5 ini, di mana menurut saya kelima ini sudah mewakili semuanya. Yang pertama adalah aura tanpa warna, atau aura ini transparan atau bisa disebut juga kalau di Jawa istilahnya kosong atau suwung. Nah, aura tanpa warna atau suwung atau netral ini dulur, atau kosong ini biasanya terjadi pada orang yang tidak terpengaruh oleh energi negatif ataupun energi positif. Jadi netral tidak terpengaruh apapun. Nah, bisa juga ini terjadi pada orang yang mengalami gangguan jiwa ataupun orang yang sedang suwung. Suwung di sini adalah dia yang memang mengosongkan apa yang ada dalam dirinya, sehingga terlihatnya pancaran sinarnya itu transparan atau tanpa warna. Lalu yang kedua, jenis aura yang tidak bisa diterawang itu adalah aura gelap pekat. Ini terlihat seperti kabut hitam yang menyelimuti dulur. Nah, ini bisa terjadi karena disebabkan oleh energi negatif yang sangat kuat. Bisa dari dalam dirinya sendiri atau pengaruh dari energi luar Maksudnya itu ada yang memang sengaja menyelimutinya agar tak terlihat aslinya. Nah, ini bisa terjadi karena pengaruh ilmu tertentu atau perlindungan entitas gaib. Nah, ini karena kemungkinan seseorang tersebut memiliki ilmu tertentu atau perlindungan dari entitas gaib yang memang sengaja dibuat seperti itu supaya tidak bisa dilihat aslinya. Nah, yang ketiga aura wajah yang sulit ditembus itu juga salah satunya aura cermin, di mana orang yang memiliki aura cermin ini bisa memantulkan energi dari orang lain sehingga tidak ada yang tahu
aslinya itu seperti apa, karena auranya ini bisa menyamai orang yang ada di hadapannya. Nah, aura cermin ini dulur dimiliki oleh orang-orang yang sering memendam emosi atau orang yang memiliki pengendalian diri yang tinggi, di mana apapun yang terjadi biasanya orang ini selalu menunjukkan sikap yang tenang. Seringnya pandai memendam emosi dan mengendalikan diri sehingga menciptakan aura cermin itu tadi. Jadi orang tidak tahu aslinya seperti apa. Terkadang orang salah sangka, dikiranya orang ini sabar sekali, orang ini auranya cerah, bagus, padahal di dalamnya mungkin menyimpan luka yang bisa dia tekan dan dia kendalikan sendiri. Aura cermin ini gitu lur, kalau suatu ketika cerminnya terbalik kebetulan, nah itu baru bisa diketahui. Dan itu pun orang yang sangat dekat dengannya nggih. Jadi kalau orang hanya kenal biasa atau hanya melihat sekilas biasa itu tidak bisa. Tetapi orang yang sangat dekat sekali nggih, ibarate sing ngerteni sak bendinane pola tingkai. Nah, ini bisa tahu. Itu pun sedikit saja. Karena apa? Aura cermin ini mampu memantulkan energi dari orang lain. Jadi dia bisa bersikap dan menunjukkan sama seperti orang yang ada di hadapannya. Yang keempat, ini aura yang dilindungi energi gaib. Biasanya ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kodam dulur. Yang mana yang menutupi itu ya dari kodamnya sendiri. Makanya jangan main-main dengan sesuatu yang tidak begitu paham atau tidak begitu dimengerti nggih. Hanya karena pengen kemudian ikut-ikutan lalu nurut saja ya, dikasih kodam ini ia mau padahal belum tentu berfungsi. Tetapi memang ada isinya lah, isinya ini belum tentu bisa diperintah tapi malah bisa menutupi aura asli yang dimiliki. Ya kalau auranya jelek ditutupi orang nggak tahu. Lah kalau auranya itu sebenarnya bagus terus ditutupi kodamnya jadi gelap. Nah ini dulur yang jadi problem baru ya. Karena tidak semua kodam itu sesuai dengan yang diinginkan. Ibaratnya gini loh dulur, jenengan punya pembantu ya. Padahal pembantu juga digaji dibayar. Tapi yang tidak semua pembantu itu nyenengne majikane. Tidak semua pembantu itu patuh 100% sama majikannya. Enggak. Perewangan itu sama saja dengan manusia sebenarnya. Bedanya dia tidak bisa dilihat langsung oleh mata biasa. Tapi kalau zaman sekarang itu yang akon-akon itu banyak sekali. Jadi hati-hati. Hiduplah yang normal-normal saja pada umumnya nggih. Dan satu kodam yang paling satu itu adalah duit. Kenapa? Karena duit itu bisa mengendalikan apa saja. Buktinya pakai kodam aja dengan uang, ya toh. Jadi yang paling sakti itu kodam uang. Saya bicara tentang faktanya yang sekarang ini loh nggih dulur. Jangan bandingkan dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu tidak segalanya bisa dinilai dengan uang. Tapi kalau zaman sekarang bahkan kodam pun bisa dibeli dengan uang. Jadi gunakan logika nggih dulur. Timbang duitmu mbok nggih tuku kodam, mending pergunakan sesuai dengan yang panjenengan butuhkan. Lah sing duwe kodam mbok tukoni kuwe butuh duit kok. Kenapa enggak kodamnya aja yang disuruh cari uang? Kenapa harus dijual? Logikanya seperti itu nggih. Kemudian yang kelima, aura wajah yang sulit ditembus dan diterawang itu kalau auranya kuncup atau tertutup atau terkunci. Orang dengan aura ini nggih dulur itu memiliki secara alami perlindungan energi yang kuat. Nah, biasanya ada pada orang yang spiritualnya tingkat tinggi, di mana kesadarannya ini tanpa batas. Aura kuncup ini dulur sulit ditembus oleh energi luar, baik positif maupun negatif. Wis angel diterawang ya. Mau orangnya ini energinya negatif atau positif itu sulit diterawang.
Dan ini juga bisa terjadi pada orang yang memiliki garis keturunan dengan energi yang kuat. Bedanya aura kuncup tertutup dengan aura ditutup orang itu apa? Aura kuncup itu tidak terpengaruh oleh energi negatif ataupun positif. Sedangkan aura tertutup dari orang lain artinya aura tersebut memang ditutupi supaya orang tidak bisa melihat aura asli kebaikannya. Karena gini dulur, setiap orang itu kan auranya berubah-ubah tidak selalu tetap. Mengapa? Aura itu pancaran sinar dulur, sama dengan energi. Atau mudahnya ngomong itu diibaratkan seperti baterai. Baterai itu kalau digunakan kan pasti ada masa berkurangnya dan butuh dicas lagi Sama dengan aura. Aura itu juga seperti itu, tidak stabil, kadang berubah-ubah. Kalau pengen auranya tetap stabil ya dirumati. Dijaga kestabilannya dengan apa? Ya dari dalam diri panjenengan sendiri. Sebenarnya di video-video saya yang sebelumnya itu sudah sering bahas. Nah, panjenengan bisa lihat mengenai aura ditutup orang lain, kemudian bagaimana cara mengatasinya itu ada kok. Saya masih ingat membahasnya. Nah, kembali lagi ke jenis aura yang saya sebutkan. Jika seseorang dulur memiliki salah satu jenis aura ini, biasanya mereka itu memiliki karakter yang unik atau misterius. Yang paling sering adalah bikin orang kecilik. Kecilik apa ya? Kayak tertipu. Seperti seolah-olah tahu benar orang itu seperti ini, ternyata tidak. Gambarannya itu seperti merpati dulur, jinak-jinak merpati. Seperti mudah ditangkap tetapi sulit sekali didekati. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bisa menerawang semua aura, itu fix bohong. Karena di dunia ini tidak semua energi itu bisa dibaca dengan jelas. Kemampuan manusia itu terbatas dulur. Kita itu bisanya kadang-kadang hanya menduga Makanya dulur, saya selalu sering mengatakan mungkin. Kenapa? Kalau saya bilang pasti itu artinya mendahului. Tetapi kalau saya bilang mungkin itu bisa benar 80% bisa benar, 20% bisa salah. Walaupun terkadang saya tahu dengan pasti, tetapi saya selalu mengatakan kata mungkin. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Apa yang bisa diambil dari tayangan saya ini adalah supaya kita tidak mudah menjudge aura seseorang kalau tidak tahu sendiri Bahkan dukun atau paranormal saja tidak bisa melihatnya, apalagi orang awam apalagi hanya melihat dari layar kaca ataupun kenal biasa. Saya Fitrika, salam rahayu.